Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini Bapak Ibu warga belajar semua mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena Bhinneka Tunggal Ika selalu ada kata ini ketika kita bersekolah, ya. Bapak Ibu di waktu di SD ataupun di SMP ini juga pasti mendengar. Bahkan kata Bhinneka Tunggal Ika sering terbaca di dalam ruangan kelas karena itu terdapat pada burung Garuda sebagai lambang negara kita, di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan keberagaman budaya di Indonesia, tetapi tetap satu bangsa. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini di belakang saya, Bapak Ibu bisa melihat ada gambar dari kumpulan masing-masing orang, yang mana orang-orang tersebut ini dari berbagai macam suku, dari gaya berpakaian ini sudah berbeda, dari warna kulit sudah berbeda, tapi dia tetap mengibarkan bendera Indonesia. Ya, karena mereka merasakan bahwa Indonesia ini negara tercinta mereka, meskipun mereka berbeda-beda. Sesuai dengan motonya, sesuai dengan kata-katanya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sejarahnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimulai sejak pergerakan nasional pada tahun 1928 hingga berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pernyataan bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Ya. Nah, di sini sejarahnya dimulai pada 1928. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu, Bapak Ibu. Nah, jadi para pendahulu kita, para nenek moyang kita telah merumuskan hal-hal semacam ini sampai sekarang kita bisa menikmatinya dari proses kemerdekaan negara kita tercinta ini, ya. Jadi tugas kita apa? Tugas kita menjaga, tugas kita merawat, ya, keutuhan negara kita, keutuhan lambang negara kita, keutuhan Bhinneka Tunggal Ika kita. Jangan sampai tercerai-berai, ya, sehingga nantinya ketika tercerai-berai otomatis susah untuk dipersatukannya lagi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan motivasi dan menghargai keragaman guna memajukan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia. Cita-cita ini menjadi landasan nasionalisme masyarakat Indonesia dan kebangkitan nasional bertujuan menanamkan loyalitas dan dedikasi pada masyarakat bangsa. Itu contoh, itu tujuannya, ya, tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, di belakang saya itu digambar ada beberapa jenis tempat ibadah, Bapak Ibu, ya. Kemudian prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika penting karena melambangkan toleransi dan kesatuan. Toleransi dapat mencairkan perbedaan dan menghindari konflik. Kebinekaan harus dimaknai melalui pemahaman multikulturalisme dengan kekuatan spiritualitas. Menghargai perbedaan etnis, religi dan ide-ide yang ada di Indonesia ini. Itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada gambar-gambar yang terdapat pada layar. Ada itu yang menggunakan sapi itu ya, yang berasal dari Madura. Ya, kemudian ada wayang golek. Ada ini apa yang dari khas Jakarta, ondel-ondel ya. Terus ada juga barongsai. Ya, itu prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Di sini terdeteksi ada 3 fungsinya, itu menciptakan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya.
Kemudian yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleran. Yang ketiga, membentengi perdamaian Indonesia. Nah, di sini gambarnya ini dari tari adat daerahnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Semuanya mengaku bahwa ini dari Indonesia. Dan jangan sampai ada lagi budaya yang sudah kita perjuangkan dikopi oleh negara lain atau diakui oleh negara lain. Kita sudah banyak budaya yang ada di Indonesia, kita harus tetap menjaga. Harus punya hak cipta dari negara kita. Makna Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman merupakan modal utama terbentuknya persatuan. Semboyan negara mendorong lahirnya persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara. Ya, nah ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar negara yang membentengi, ya, yang membentengi akan terjadinya tercerai-berai. Itu, ya maknanya. Kemudian penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Perilaku inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik, tidak menang sendiri, musyawarah untuk mufakat. Nah, ini semua dari 4 ini kita wajib untuk melaksanakannya. Ya, karena penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika terutama yang musyawarah untuk mufakat. Apapun pertikaiannya, kita harus bisa menerima, apapun persoalannya, kita harus bisa melaksanakan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Ya. Kemudian contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saling menghormati walaupun berbeda agama, suku, dan ras. Kemudian hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berlaku adil terhadap siapapun, baik di sekolah, rumah, ataupun masyarakat lingkungan. Ya, kita harus tetap berperilaku adil untuk menjaga keutuhan negara kita. Ya. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya nilai Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.